الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا ومن وتفضل علينا بالآلاء والنعم الجسيمة الكبيرة، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله عترته وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم بالبر والصلاح إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak dikalahkan oleh nikmat-nikmat yang lain. Nikmat istiqamah, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para hamba-Nya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka yang istiqamah dengan balasan yang terindah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Orang yang istiqamah di atas bumi ini, maka pelindung dan pengayomnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meninggal, dia akan disambut oleh para malaikat. Bahkan diberikan sambutan yang mewah sejak ajalnya dicabut dan lalu kemudian memasuki kuburnya. Bahkan ia akan disambut sedemikian mewah ketika dia akan mendatangi pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat istiqamah merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Hanya saja nikmat ini menuntut kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqamah di jalan Allah, apalagi pada zaman sekarang, istiqamah di jalan Allah apalagi pada zaman sekarang adalah bentuk ibadah yang sangat berat. Bentuk ibadah yang sangat berat. Ketika kita sendiri harus menjaga salat 5 waktu, ketika kita harus terasing orang lain banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain banyak melakukan praktik riba, orang lain banyak melakukan praktik kemaksiatan, korupsi, suap dan sebagainya, tetapi kita sendiri terasing dengan tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Saudara-saudari kita yang harus menutup auratnya, harus berpakaian serba lebar, menutup seluruh auratnya, dan mereka diwajibkan untuk itu. Sedangkan mereka kemudian melihat ada orang-orang yang Masya Allah yang mengumbar auratnya, bergaya sedemikian rupa. Ini menjadi penyiksaan batin tersendiri dalam jalan istiqamah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr." Akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kenapa? Karena dia merasa tersiksa lahir dan batin. Dia tidak bisa bergaya, dia tidak bisa mengumbar aurat, dia tidak bisa seenaknya hidup. Karena dia harus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu
Karena istiqamah adalah nikmat yang terbesar, maka jalan untuk menuju istiqamah adalah hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk menuju istiqamah adalah hijrah secara total di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, di awal-awal kehidupannya adalah seorang tukang begal. Dikisahkan lantaran kehebatan dan kekuatan beliau dalam membegal, beliau bisa membegal satu kafilah dengan sendirinya. Dan beliau membegal di antara kota Mekah dan Madinah. Tetapi kemudian ketika mendengar bahwa di kota Mekah ada seorang insan yang mengklaim sebagai nabi, dia pun tergerak untuk mengetahui siapakah gerangan orang tersebut. Dia kemudian mengutus saudaranya Unais untuk menyelidiki apakah benar ada seorang nabi yang muncul pada zaman sekarang. Ketika dia mengutus saudaranya, memang betul, memang betul bahwa ada seorang nabi yang diutus oleh Allah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dengan segenap hati dia kemudian meninggalkan jalan kesesatan dan kekufurannya. Lalu berangkatlah ia ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk mengikrarkan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hijrahnya merupakan salah satu hijrah yang terindah, yang kemudian menjadikan beliau sebagai salah seorang sahabat yang paling istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, salah seorang ahli ibadah yang dijuluki Abidul Haramain. Ahli ibadahnya dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Beliau dijuluki Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, Mekah dan Madinah, karena beliau 6 bulan beribadah di kota Mekah dan 6 bulan beribadah di kota Madinah. Demikian seterusnya. Awal mula istiqomahannya adalah ketika dia menjadi seorang pembegal, seorang penjahat, seorang preman, yang ketika saat itu di Khurasan, wilayah Iran, seluruh orang yang lewat wilayah Khurasan atau Khurasan semuanya takut dengan nama Al-Fudail ibn Iyad. Semuanya takut akan dibegal oleh Al-Fudail ibn Iyad. Tetapi beliau kemudian sadar, karena ketika menaiki pagar untuk melihat wanita pujaannya, dia kemudian mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Ketika dia menaiki pagar untuk melihat wanita pujaannya, dia kemudian mendengar lantunan Allah, lantunan firman Allah dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan khusyuk hati mereka kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala dan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka berupa kebenaran. Ketika mendengar ayat ini, kemudian tergerak hatinya, tersentuh hatinya, lalu kemudian berazam dan mengatakan, saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tobatku dan hijrahku sebagai ibadah di dua tanah suci, kota Mekah dan Madinah. Lalu kemudian dia meninggalkan praktek kejahatannya, lalu berangkat ke kota Mekah dan Madinah dan sukses menjadi seorang ahli ibadah yang dikenang sepanjang masa oleh kaum muslimin. Bahkan dikenal sebagai imamnya ahli ibadah, Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu taala. Jadi jalan istiqamah, jalan menuju istiqamah adalah dengan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala secara total. Dan hijrah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, al-muhajiru ma hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja
orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap terancam. Mereka tetap terancam dengan futur dan terjatuh ke dalam maksiat. Mereka tetap terancam, muhaddadun bi al-futuri wal ma'asi. Mereka terancam terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kembali kepada kemaksiatan, kecuali jika mereka meraih kelezatan dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mereka meraih kenikmatan iman, dan kenikmatan iman ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa kenikmatan iman ini bisa diraih dengan 3 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau semuanya berada dalam hati seorang muslim, maka ia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan beragama dan beribadah serta beriman. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan daripada selainnya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan daripada selainnya. Mencintai Allah lebih ia cintai daripada selainnya. Mencintai ibadah lebih ia cintai daripada selainnya. Mencintai sedekah lebih besar dibandingkan daripada selainnya. Ini dinamakan mencintai Allah. Dan kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnahnya, mencintainya dari lubuk hati yang terdalam. Siapa yang melakukan, siapa yang meraih kecintaan ini, maka dia akan diistiqamahkan oleh Allah di jalan hijrah kepadanya. Dia akan jauh dari yang namanya futur. Mencintai Allah dan Rasulnya, dan kecintaan kepada keduanya lebih besar dibandingkan daripada kecintaan siapapun. Kemudian yang kedua adalah la yuhibbal mar'a an yuhibbal mar'a la yuhib wa la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang muslim, saudaranya yang muslim, karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudaranya yang muslim bukan karena harta, bukan karena ketampanan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hilang, inilah hal-hal yang hilang pada zaman sekarang. Betapa banyak di antara kita semua pada zaman sekarang kecintaan kita kepada saudara kita yang dulunya murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang banyak berubah karena bisnis, karena hal-hal yang lain, karena persoalan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kecintaan yang bermanfaat kepada saudara kita adalah karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kecintaan ini telah banyak sirna, bahkan pudar. Betapa banyak kita semua pada awalnya saling mencintai karena Allah, tapi kemudian saling menipu. Kita kemudian saling menipu. Padahal awalnya kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi fenomena yang sangat banyak terjadi dalam kalangan orang-orang yang hijrah, dalam kalangan ikhwah. Bahkan sekarang kalau saya ditanya tentang persoalan bisnis, maka saya mengatakan bahwa hukum asalnya tidak boleh mempercayai orang lain, walaupun dia adalah orang yang solat malam dari isya sampai subuh. Tapi kalau persoalan bisnis, jangan mempercayai begitu saja, kecuali harus ada hitam di atas putih. Dan ini sudah banyak terjadi, bahwa sudah banyak terjadi, dan ini menuntut kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita berbisnis, bekerja sama dengan saudara kita hanya semata-mata karena persoalan duniawi? Ini harus menjadi evaluasi kita bersama, agar ukhuwah ini semakin erat dan kenikmatan iman ini semakin kita rasakan. Evaluasi kita adalah, apakah kerjasama saya dengan saudara saya, kedekatan saya dengannya semata-mata karena bisnis, karena persoalan duniawi, atau karena Allah Subhanahu wa taala? Dan ini fenomena sekarang tidak terjadi pada zaman dahulu. Awal kita hijrah pada zaman dahulu, Masya Allah, kecintaan kita kepada saudara kita sangat luar biasa. Sekarang mungkin sudah banyak berubah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Rasulullah SAW menyebutkan, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr
ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Ya, jadi membenci kemaksiatan, membenci maksiat dan dosa merupakan syarat seorang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang hijrah, kalau ada yang mengaku istiqamah tapi masih mencintai musik, Masya Allah, ya, masih lebih mencintai mendengarkan musik daripada Al-Quran, lebih bersemangat nonton konser misalnya dibandingkan daripada menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Bahkan lebih bersemangat pada olahraga dibandingkan daripada qiyamul lail misalnya. Ya, sebagaimana yang banyak terjadi. Ya, nontonnya 2 jam, Liga Champions 2 jam, tapi salat malamnya mungkin cuma setengah rakaat. Ya. Ya. Ini perlu evaluasi dalam diri kita semua. Perlu evaluasi. Apakah kebencian kita kepada maksiat sudah tertanam ke dalam diri kita atau tidak? Dan ini banyak subhanallah pada zaman sekarang, kebersamaan kita dengan orang-orang yang mungkin masih bermaksiat kadang mengubah hati kita, sehingga kita menjadikan maksiat itu sebagai hal yang biasa. Ya, dendangan musik pada tetangga kita dianggap sebagai hal biasa. Ya, saudari kita yang belum berjilbab sempurna dianggap sebagai hal biasa. Dan ini merupakan hal yang sangat urgen untuk kita evaluasi dalam diri kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang membenci kemaksiatan. Ya, yang membenci kemaksiatan sebagaimana kita membenci dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat utama hijrah adalah yang 3 ini. Syarat utama hijrah adalah yang 3 ini. Yang pertama adalah belajar bagaimana mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah bagaimana mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah membenci kemaksiatan dan mencintai ibadah dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Furqan ketika menyebutkan 3 dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ketika Allah menyebutkan 3 dosa besar, yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah pembunuhan, dan yang ketiga adalah perzinahan, beliau kemudian menyebutkan keutamaan berhijrah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan 3 dosa besar ini sebagai contoh. Sekaligus menunjukkan bahwa 3 dosa ini merupakan 3 dosa yang paling besar, yang tidak ada lagi dosa yang mengalahkan. Yang pertama adalah kesyirikan, beribadah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya melarang kita untuk mendekati kesyirikan. Bahkan sarana kesyirikan pun beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Ya, bertawasul di kuburan, bertabarruk dengan tabarruk yang diharamkan. Ya, itu semua dilarang oleh Rasulullah demi untuk agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kedua adalah pembunuhan. Ya, Rasulullah kemudian juga melarang kita dari berbagai macam sarana menuju pembunuhan. Di antaranya adalah ghibah, kemudian pertengkaran, perselisihan, semua dilarang karena semuanya akan menyebabkan pembunuhan. Dan yang ketiga adalah perzinahan. Rasulullah juga sangat melarang sarana-sarana yang menjerumus kepada perzinahan. Wala taqrabuz zina, kata Rasulullah. Jangan, kata Allah, la wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Dan di antara hal-hal yang mendekati perzinahan adalah pacaran yang menjamur pada zaman sekarang.
Ya. Ya. Pacaran yang menjamur pada zaman sekarang. Tapi pacaran yang menjamur pada zaman sekarang sangat banyak bentuknya. Sangat banyak bentuknya. Ya, dan pacaran yang mungkin banyak dikeluhkan oleh kita semua adalah para ikhwah dan akhwat. Ya, para ikhwah dan akhwat yang pacaran online. Para ikhwah dan akhwat yang pacaran online. Ya, ini juga merupakan fenomena yang sangat yang sangat miris ya, dan disayangkan. Ya, dan semua ini adalah sarana-sarana yang bisa menjurus kepada kemaksiatan. Ya, terutama zina. Dan juga adalah mengumbar aurat. Sarana yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kemaksiatan adalah mengumbar aurat. Ya, dan sayang sekali hal ini tidak hanya terjadi pada kalangan yang awam, tapi mengumbar aurat ini sudah menjamur atau sudah menjadar pada orang-orang yang menamakan diri sebagai akhwat. Ya, ini juga problem. Ya, ini juga merupakan sebuah problem yang mesti kita semua evaluasi dalam jalan hijrah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengumbar aurat setelah sebelumnya tertutup adalah dosa sekaligus hukuman. Dosa sekaligus hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika mereka memakan buah khuldi, aurat mereka tersingkap. Kenapa aurat mereka tersingkap? Kata para ulama, itu sebagai hukuman bagi mereka berdua. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu hukuman berat bagi seorang yang berdosa adalah ketika Allah menyingkap auratnya di hadapan manusia yang lain. Jadi mengumbar aurat adalah hukuman, bukan sebuah tren, bukan sebuah sebuah hal yang terpuji, tapi ia adalah hukuman. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, kemudian ya, aurat mereka tersingkap dan dilihat oleh para malaikat, ya, dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu, tiga dosa besar ini tidak ada lagi dosa yang mengalahkan ketiganya. Syirik dan kekufuran, lalu kemudian pembunuhan, lalu kemudian perzinahan. Dan ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Ya, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahihain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayu dzanbi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, antusyrika billahi wa huwa khalaqak. Engkau berbuat syirik kepada Allah padahal Allah lah yang menciptakan. Thumma ay, lalu apa lagi hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh putramu karena khawatir Anda kekurangan rezeki. Ya, membunuh tentunya adalah dosa besar, tapi membunuh anak lebih besar dosanya. Dan yang ketiga adalah kata Rasulullah, wa antuzaniya halilata jarik, ya, engkau berselingkuh dengan istri tetanggamu. Ya, ini juga berzina adalah perbuatan dosa besar, tapi berzina dengan istri orang yang dekat dengan kita itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, perzinahan yang sangat besar. Oleh sebab itu, ya, tiga hal ini, ya, dan termasuk perzinahan adalah homoseksual, LGBT, ini termasuk perzinahan. Kalau seandainya sudah terjadi yang namanya sodomi, mohon maaf ya, sodomi dan lain-lain, maka ini adalah perzinahan yang sangat besar. Bahkan homoseksual itu lebih bejat dan lebih keji dibandingkan daripada perzinahan. Karena kalau perzinahan itu masih dalam koridor fitrah, tapi dia melanggar syariat, tetapi yang namanya homoseksual itu sudah melanggar fitrah, ya, bukan lagi syariat yang dilanggar, atau bukan hanya syariat yang dilanggar, tapi juga fitrah manusia. Karena binatang pun tidak melakukan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, tiga dosa ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya, siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan dosa besar, dilipat gandakan dosanya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang paling terhina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu maafnya, pintu ampunannya, ya, pintu ampunannya agar kita berhijrah kepadanya secara total. Ya, yang berbuat syirik, melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, atau melakukan dosa-dosa yang lebih rendah dari tiga dosa ini, Allah masih buka pintu bagi mereka untuk berhijrah dan istiqamah di jalannya.
Allah setelah menyebutkan ayat ini mengatakan, illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, kata Allah, kecuali mereka yang bertobat dari kesyirikan, bertobat dari pembunuhan, bertobat dari perzinahan, dan bertobat dari dosa-dosa yang lebih rendah dari itu, lalu kemudian beriman dan beramal saleh, maka keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka yang telah mereka tinggalkan itu, dosa kesyirikan, dosa perzinahan, kejahatan dan sebagainya, itu Allah ubah menjadi pahala dan kebaikan. Allah ubah menjadi pahala dan kebaikan. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah ya berbeda dalam dua pendapat? Apa makna dosa-dosa mereka yang telah menggunung sebelumnya diubah oleh Allah menjadi pahala dan kebaikan? Apa maknanya? Pendapat pertama mengatakan bahwa dosa yang menggunung itu Allah ubah menjadi pahala. Allah ubah menjadi pahala. Pendapat kedua mengatakan bahwa kemaksiatan mereka itu Allah ubah menjadi amalan-amalan yang saleh. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan keduanya adalah merupakan pendapat yang benar. Keduanya tidak bertentangan. Ya. Jadi orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, berhijrah dengan hijrah yang hakiki, ya, kemaksiatan yang dia lakukan Allah ubah dengan amalan-amalan yang saleh. Dan dosa-dosa yang telah dia lakukan Allah ubah, dosa-dosa yang telah dicatat oleh para malaikat bahwa itu dosa, Allah ubah menjadi amalan yang menjadi pahala dan kebaikan-kebaikan dalam catatan amal. Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kemudian menegaskan lagi yang kedua, wa man taba wa amila shalihan, wa man taba wa amila shalihan faulaika, apa ayatnya? Faulaika, saya juga sudah lupa ayatnya. Faulaika yatubu ilaihi, faulaika illa man wa man taba wa amila shalihan. Ya, dan Allah menegaskan lagi yang kedua. Ya. Fa innahu yatubu ila Allah mataba. Ya. Allah menegaskan yang kedua, siapa yang bertobat kepada Allah, ya, siapa yang bertobat kepada Allah dan beramal saleh, maka mereka itulah, ya, maka mereka itulah atau dialah yang bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Man taba wa amila salih fa innahu yatubu ila Allah mataba. Ya, jadi berhijrah kepada Allah, ya, itu merupakan amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Tapi sayang sekali, ya, orang yang berhijrah di jalan Allah itu harus, ya, menanggung beratnya perjuangan. Yang namanya hijrah dan istiqamah itu adalah berat. Ya. Setelah tobat ini Allah menyebutkan beberapa amalan yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang berhijrah. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau sudah hijrah, bertobat, maka tidak boleh lagi berdusta. Tidak boleh lagi mendekati tempat-tempat kemaksiatan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, kalau mereka mendatangi tempat-tempat maksiat dan kesia-siaan, mereka tidak lagi mendekatinya. Ya, lalu kemudian di antaranya adalah idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Sudah dekat dengan Al-Qur'an. Sudah dekat dengan Al-Qur'an. Dan yang kemudian ya seterusnya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memperbaiki keluarga mereka. Ini adalah syarat berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah yang hakiki adalah hijrah ya secara total dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah inilah yang menjadikan orang-orang saleh, yang menjadikan orang-orang saleh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pemuda yang menghabiskan malamnya dengan minuman keras, ya,
yang menghabiskan malamnya dengan berbagai macam kemaksiatan, ya, dan pagi harinya juga dengan berbagai macam kemaksiatan. Dia tidak berhenti untuk bermaksiat. Tapi ketika suatu hari dia melewati sebuah kuburan, dia melewati sebuah kuburan. Ya. Ketika dia melewati kuburan, dia melihat tulang belulang berserakan di atasnya. Dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mabuk. Ketika dia melihat tulang belulang berserakan di atasnya, dia kemudian merasa tergerak, takut. Ya, takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala juga menjadikannya, ya, menjadikan dia, ya, seperti tulang belulang tersebut dan rohnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian dalam keadaan mabuk pulang ke rumahnya, menemui ibunya dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, ya, kemudian dia menjadi ahli ibadah. Ya, banyak melakukan qiyamul lail, banyak melakukan qiyamul lail. Ketika pada suatu malam dia membaca firman Allah dalam surah Al-Hijr, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Dia terus mengulang-ulang ayat ini. "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai tentang amalan-amalan mereka. Kata Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, fa rabbik, kami pasti akan sungguh-sungguh menanyai amalan-amalan mereka. Apa yang mereka kerjakan di dunia, kami akan tanyai dengan detail. Ketika dia membaca ayat ini, dia kemudian mengulang-ulanginya sambil menangis, lalu kemudian, ya, terjatuh dan meninggal dunia. Terjatuh dan meninggal dunia. Inilah yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. "Idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana." Ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak berpaling, ya, tidak merasa, ya, tidak berpaling dan tidak kemudian menutup telinga darinya, tidak. Mereka kemudian dekat dengan Al-Qur'an. Ya, bukan seperti sebagian orang yang berhijrah pada zaman sekarang. Ya, ketika berhijrah malah, ya, semakin, ya, menebar pesona. Ya. Ketika berhijrah malah semakin menebar pesona. Ya, semakin malah bergaya. Ya. Ya, dengan pakaiannya kemudian dia bergaya, dengan, ya, penampilannya yang serba necis, ya. Kemudian, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Seharusnya seorang hamba semakin dia hijrah di jalan Allah, maka dia semakin menjadi orang yang tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, para hamba-hamba Ar-Rahman yang ketika berjalan di atas muka bumi, dia dianggap sebagai orang yang tawadhu, yang rendah hati, dan bukan orang yang sombong dan yang berpenampilan, ya, serba mewah. Tidak. Ya, oleh sebab itu hijrah, ya, yang total di jalan Allah adalah hijrah dengan menghambakan diri kepada Allah, istiqamah di jalan ketaatan dan menjauhi, ya, dan menjauhi kemewahan, menjauhi kemewahan. Juga hijrah menuntut kita untuk banyak beramal saleh. Hijrah dan istiqamah menuntut kita untuk banyak beramal saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal dan Abi Dzar radhiyallahu taala anhum. Rasulullah bersabda kepada keduanya, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah dimanapun kalian berada, lalu iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus dosa tersebut. Lalu kemudian berakhlaklah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini, tiga hal ini merupakan intisari dari jalan hijrah dan istiqamah. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini baik kita bersama orang lain ataupun ketika sendiri. Ya, jangan menjadi orang yang ketika bersama ikhwah yang lain, bersama akhwat yang lain, masya Allah penampilannya sangat luar biasa. Ya, membenci musik, membenci perbuatan maksiat. Ya, tapi ketika bersendiri, yang didengar malah musik, Ketika di hadapan ustaz, masya Allah. Tapi ketika tidak lagi bersama ustaz, ya, maka, ya, banyak hal-hal yang dilanggar. Ya, dan ini banyak keluhan, ustaz, ya,
ada seperti ini kejadian ya. Kalau di hadapan ustaz, bersama di lingkungan ustaz, masya Allah ya, seakan-akan dia adalah seorang malaikat yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berada di luar pandangan ustaz ya, di luar ya pandangan ikhwah yang lain, maka dia ya seakan-akan ya adalah seorang ya yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seakan-akan dia bukan ikhwah, seakan-akan dia bukan akhwat. Ini berbahaya dan ini mesti menjadi evaluasi kita semua. Apakah kita sendiri, apakah putra-putri kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar hijrah dan istiqamah ya, dan ini ya, kita khawatir ya, kita yang sudah hijrah ini ya capek-capek berhijrah, tapi ternyata putra-putri kita yang lahir dalam indahnya ya, yang lahir dalam ya, keimanan, yang lahir dalam hijrah kita ini bahkan mungkin tidak merasakan yang namanya kenikmatan ya, kenikmatan hijrah di jalan Allah, kenikmatan istiqamah. Kita khawatir mereka tidak merasakan kenikmatan itu. Oleh sebab itu ya, ini ya, patut menjadi renungan kita semua bahwa kedekatan mereka dengan Al-Quran itu mesti dipertegas lagi. Karena ada hafidh Al-Quran yang main gamenya 10 jam per hari ya, ada hafidh Al-Quran yang main gamenya 10 jam per hari ya. Apakah dia merasakan nikmat dengan menghafal dan baca Al-Quran? Saya kira tidak. Saya kira tidak ya. Ya. Ada ya, beberapa ikhwah dan akhwat, ketenangan mereka bukan lagi pada Al-Quran, bukan lagi pada zikir ya, tapi sudah pada drakor, pada film anime ya, ya, dan sinetron-sinetron. Ketenangan mereka bukan lagi pada Al-Quran, bukan pada zikrullah ya, tapi sudah pada hal-hal yang seperti ini ya, pada hal-hal yang berbau musik ya, dan sebagainya. Ini ya mesti menjadi evaluasi kita bersemua ya. Insyaallah kita yang sudah ya hijrah sejak awal, insyaallah tidak ya, semoga tidak demikian. Tapi putra-putri kita yang sejak dewasa sudah memegang HP ya, yang sejak dewasa sudah memegang HP ya, kita khawatir ya, mereka tidak seperti kita ya, mereka tidak akan ya, kita khawatir istiqamah mereka hanya berada ketika di hadapan kita, tapi ketika di belakang kita khawatir mereka malah keluar dari jalur-jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita menghijrahkan diri kita secara total dan juga menghijrahkan putra-putri kita ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara total. Jangan sampai kita ya, orang tuanya adalah orang yang saleh, lalu kemudian putra-putrinya malah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Penampilannya serba saleh, tapi kemudian di belakang kita malah melakukan kemaksiatan, terjerumus ke dalam pelanggaran syar'i. Tadi ya, hal-hal yang berbau maksiat lebih ia cintai, lebih ia senangi, bahkan lebih ia tentrami, nyamani dibandingkan daripada Al-Quran, daripada zikrullah, daripada majelis ini. Ini ya tentunya mesti menjadi renungan kita semua ya, menjadi renungan kita semua, dan kita semua wajib menjadikan putra-putri kita semua sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Kita wajib menjadikan putra-putri kita sebagai orang-orang yang saleh. Tanda saleh itu adalah dua, qanit dan hafiz lil ghaib. Yang pertama adalah qanit. Qanit itu adalah beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Dan yang kedua adalah menjaga dirinya dari maksiat dalam keadaan bersendiri, ya. Ini sudah menjadi ya, tugas kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita ya, dalam berhijrah dan menghijrahkan putra-putri kita di jalan ini, menghijrahkan saudara-saudari kita ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena berhijrah ya, memiliki keutamaan yang sangat utama. Berhijrah memiliki keutamaan yang sangat utama ya, dan jalan hijrah ini ya, memang awalnya adalah jalan yang berat, tapi ia merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya
untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua harus yakin, bahwa majelis-majelis tarbiyah kita, majelis-majelis tarbiyah kita, liqa-liqa tarbiyah dan liqa majelis ilmu kita, itu adalah salah satu jalan pintas kita untuk masuk ke dalam gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdakwah, maka dia juga telah menempuh jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan dari kalian yang mendakwahkan kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah di atasnya, Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Dan tiga ini, ya, majelis ilmu, kemudian dakwah, ya, majelis ilmu, lalu kemudian dakwah, lalu kemudian berhijrah, itu semua sudah tercakup dalam majelis-majelis tarbiyah, ya, kita semua. Sudah tercakup dalam majelis-majelis kita, majelis-majelis tarbiyah kita semua. Karena dalam tarbiyah, ya, terutama dalam internal wahdah Islamiyah, kita tidak hanya diharapkan untuk menjadi orang yang soleh sendiri, tapi kita semua di sana menuntut ilmu, kemudian di sana disuruh untuk berdakwah, digembleng untuk menjadi dai, dan yang ketiga, kita semua diharapkan untuk berhijrah secara total ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah keutamaan bertarbiyah sekaligus, ya, ketiganya tercakup dalam tarbiyah dan ketiganya merupakan jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai jam berapa? Sudah masuk, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya. Ya, karena waktu sudah masuk, saya tidak paham apakah di sini ada tanya jawab atau enggak, ya. Ya, tidak ada ya biasanya. Ya. Ada, tapi tiap malam Kamis ada tanya jawab. Mau tanya jawab atau taib? Ya, kalau begitu silahkan. Siapa yang mau bertanya atau yang mau menambahkan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertanyaan yang unik, ya. Masya Allah. Ya, memang di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Ya. Kambing yang menanduk, ya, secara zalim kepada kambing yang lain, itu akan Allah berikan keadilan. Allah akan berikan keadilan. Semua makhluk yang zalim pada hari kiamat kelak akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan qisas. Lalu bagaimana dengan membunuh nyamuk? Ya. Lalu bagaimana dengan membunuh nyamuk? Ya. Tentunya harus dipahami bahwa makhluk atau hewan yang menyakiti itu boleh dibunuh dalam Islam. Semua hewan yang berpotensi untuk menyakiti, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk membunuhnya. Ya, makanya Rasulullah kemudian mengatakan beberapa hadis ini, khamsun minal fawasik yuqtalna fil haram. Ya. Ada 5 hewan yang dianggap sebagai hewan yang berbahaya kalau ketemu dibunuh. Ya, di antaranya adalah ular. Rasulullah dalam beberapa hadis mengatakan uqtulul aswadain. Ya, bunuhlah 2 hewan yang berbahaya, 2 hewan hitam yang berbahaya. Yang pertama ular dan yang kedua kalajengking. 2 ini kalau kita dalam salat lalu kemudian melihat keduanya lewat,
itu dibolehkan kita untuk disunahkan kita untuk membunuhnya. Disunahkan kita untuk membunuhnya. Kalau terpaksa membuat kita meninggalkan sholat, enggak ada problem. Kita tinggalkan sholat, kita bunuh kedua hewan ini. Termasuk nyamuk itu adalah hewan yang berpotensi untuk menebarkan bahaya bagi kesehatan. Jelas ya. Maka dalam Islam dibolehkan untuk dibunuh. Dan kalau Allah membolehkan pembunuhan, maka berarti tidak ada lagi yang namanya qisas. Tidak ada lagi yang namanya qisas, dan kita tidak akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita misalnya membunuh hewan yang tidak bersalah misalnya. Membunuh hewan yang tidak berpotensi bahaya bagi kita. Membunuh sapi padahal tanpa ada apa-apa, membunuh kambing, maka itu tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik, ada lagi. Silahkan. Baik. Terkait dengan ini juga problem ya, terkait dengan aurat. Memang perempuan harus menjaga auratnya. Tidak terlihat kecuali hal yang sangat urgen. Dia tidak terlihat kecuali hal yang sangat urgen. Dalam pandangan para ulama sebagaimana kita ketahui, ada pandangan yang mewajibkan menutup seluruh tubuh tanpa terkecuali. Bahkan mata pun sebenarnya diwajibkan untuk ditutup, tapi karena sulit sulit untuk ditutup. Kalau ditutup berbahaya, apalagi naik kendaraan, bisa tabrak sana sini. Jadi tetap diperlihatkan. Adapun pendapat kedua adalah bahwa wajah dan telapak tangan tidak wajib untuk ditutup. Hanya saja sebagian bermudah-mudahan sampai memperlihatkan lengan, apalagi juga kalau ada perhiasannya, ini dilarang. Kalau mau terlihat, maka kalau seandainya memilih pendapat yang kedua, itu cuma wajah dan telapak tangan boleh untuk diperlihatkan, maka lengannya tidak boleh diperlihatkan. Harus cuma wajah dan telapak tangan dan punggungnya, ini saja. Adapun yang setelah ini maka itu tidak boleh diperlihatkan. Itu harus ditegur. Harus ditegur, wahai ukhti, tutup. Kalau bisa tutup lenganmu, tutup lengan, dan tidak boleh terlihat kecuali telapak tangan dan punggungnya, dan kemudian wajah. Itu bagi yang mengambil pendapat bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan. Adapun yang bercadar secara menyeluruh, maka kita katakan sama sekali tidak boleh memperlihatkan bagian apapun dari jasadnya. Tidak boleh, walaupun dahi. Jadi kalau bercadar sungguh-sungguh, itu yang kelihatan cuma kedua mata, dan tidak boleh kelihatan dahi, dan juga kedua tangannya tidak boleh kelihatan. Kedua tangannya tidak boleh kelihatan di hadapan non mahram. Termasuk kedua kaki, Dan ini subhanallah, sayang sekali, apalagi naik motor. Kadang-kala kaki itu tersingkap. Oleh sebab itu, para akhwat harusnya berhati-hati agar ketika naik motor, kakinya tidak tersingkap, baik dengan memakai kaos misalnya, dengan kaos yang panjang atau hal-hal yang lain. Yang penting tetap menjaga aurat. Tentunya kalau melihat hal yang seperti itu, kita sebagai yang bertanggung jawab untuk menegur, hendaknya tidak malu-malu untuk menegur, langsung kemudian menegur, agar tidak bermudah-mudahan menampakkan aurat. Menampakkan aurat, apalagi kalau ada perhiasannya. Kadang ada perhiasan ditampakkan. Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala yadribna biarjulihin liya'lama ma yukhfin. Atau sebagaimana dalam Al-Quran, jangan menggerakkan kedua kaki sehingga gelang kaki bisa kedengaran bunyinya. Kedengaran bunyi perhiasan saja sudah dilarang. Apalagi kalau sampai dilihat. Baik, barakallahu fiik. Kalau bisa insyaallah tetap nasihat dan sebagainya, dan kita semua yang bertanggung jawab untuk itu.
Dan bermudah-mudahan untuk mengumbar aurat pada zaman sekarang sudah sangat luar biasa, sudah sangat luar biasa gaungnya di kalangan ikhwah maupun akhwat, di kalangan ikhwah maupun akhwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Barakallahu fikum. Iya. Satu lagi kalau gitu ya. Iya, hijrah tapi masih merokok. Baik, barakallahu fikum. Memang ada orang-orang yang hijrah tapi masih merokok. Ya, tapi kemudian datang seorang ustadz dan mengatakan rokok itu haram. Ya, akhirnya hijrah dan tetap mau merokok. Ya, karena ada seorang ustadz mengatakan hijrah itu halal. Ya, rokok itu halal. Ya, ada ustadz yang seperti itu. Ya, itu bukan ustadz. Ya, taib. Taib. Berhijrah tapi masih merokok. Ya. Orang yang seperti hendaknya dinasihati secara baik-baik. Ya, dinasihati secara baik-baik bahwa memang rokok itu susah untuk ditinggalkan. Ya, tapi seorang yang sungguh-sungguh berhijrah hendaknya berusaha untuk meninggalkannya. Salah satu kesungguhan berhijrah adalah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Kalau dia mengatakan hijrah tapi masih enak-enakan bermaksiat, maka hijrahnya tidak hakiki. Hijrahnya tidak hakiki. Jadi ya, selama dia sudah hijrah maka diambil komitmennya. Ya, diambil komitmennya untuk meninggalkan maksiat termasuk rokok, termasuk merokok. Ya. Terserah apakah dia mau meninggalkan rokok secara bertahap ya atau tidak, yang penting komitmen harus meninggalkan rokok. Ya, meninggalkan maksiat secara total. Ya. Karena hal itu akan berimplikasi pada hijrahnya, ya, akan berimplikasi pada kelemahan imannya. Ya, jadi kalau masih hijrah, menganggap berhijrah kemudian masih bermaksiat, itu khawatir dia akan kembali lagi kepada kemaksiatannya, kepada jalan dosa dan kemaksiatannya yang dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalannya. Tentunya para jamaah sekalian, ya, kita ingin kematian kita adalah kematian yang terindah, ya. Dan kematian yang terindah adalah kematian di atas menuntut ilmu, kematian di atas dakwah, dan kematian di atas hijrah. Jadi kematian yang terindah itu adalah kematian di atas ilmu, kematian di atas dakwah, dan kematian di atas hijrah, ya. Itulah tiga kematian yang terindah dan sebuah kemenangan. Tidak ada kemenangan yang lain selain kemenangan di atas tiga kematian ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.